Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak. Kali ini Bapak akan menerangkan tentang perpangkatan dan bentuk akar. Materi ini Bapak tujukan untuk siswa-siswi SMP Negeri 24 Medan yang Bapak cintai. Oke anak-anak sekalian, kita mulai. Yang pertama kita akan bahas bilangan berpangkat. Apakah bilangan berpangkat itu? Perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Pada umumnya, perpangkatan itu ditulis dalam bentuk A pangkat N, yang artinya bahwasanya A pangkat N berarti A kali A kali A kali A kali A sebanyak N faktor, di mana A pangkat N itu didefinisikan sebagai perkalian yang berulang seperti Bapak bilang tadi, di mana A ini adalah bilangan pokok, sedangkan N adalah bilangan pangkat. Sebagai contoh sederhana Bapak buat di sini, misalkan 2 pangkat 3. Sorry, tulisan Bapak agak jelek sedikit. 2 pangkat 3 berarti A-nya adalah 2, N-nya adalah 3. Perkalian berulang dari A, berarti 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Dikalikan 2 sama dengan 8. Ini salah satu contoh sederhana dari bilangan berpangkat. Ada rumus-rumus untuk bilangan yang berpangkat. Yang pertama kita bahas tentang perkalian dan pembagian pada perpangkatan. Hasil kali dan bagi dari perpangkatan dengan basis yang sama atau bilangan pokok yang sama. Yang pertama, jika ada A pangkat M, di sini dia A pangkat M dikali A pangkat N, karena bilangan pokok sama-sama A, maka pangkatnya tinggal dijumlahkan. Yang di sini M, yang ini N, karena bentuk perkalian maka menjadi jumlah pangkatnya M ditambah N. Yang berikutnya A pangkat M dibagi A pangkat N, atau dalam kata lain, karena pembagian kita bisa tulis dalam bentuk pecahan A pangkat M per A pangkat N, hasilnya sama dengan A pangkat M dikurang N. Hati-hati, syarat yang terpenting kalian ingat-ingat ya, syarat terpentingnya itu bilangan pokok harus sama. Kalau tidak sama maka rumus ini tidak berlaku. Yang berikutnya, yang ketiga, A pangkat M dipangkatkan lagi N, maka hasilnya menjadi pangkatnya dikalikan M kali N. Bisa dimengerti anak-anak? Next, jika ada perkalian dalam kurung seperti ini,
dipangkatkan dengan N, maka tiap bilangan pokok kita pangkatkan menjadi A pangkat N dikali B pangkat N. Next, rumus untuk pecahan yang dipangkatkan. Yang terakhir ini, yang Bapak tandai, bintang. Jika ada A per B pangkat M, jadi bentuk pecahan A per B dipangkatkan M, maka pembilangnya dipangkatkan M. Begitu juga dengan penyebutnya dipangkatkan dengan N. Udah ngerti? Ingat-ingat, dicatat, karena Bapak akan ngasih contoh dari 5 rumus yang sudah Bapak tulis. Ingat-ingat, syaratnya bilangan pokok harus sama. Bisa Bapak lanjutkan? Next, contoh dari rumus-rumus yang 5 tadi. Selesaikan soal di bawah ini. Yang pertama, 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 5. Nampak di sini bahwasannya bilangan pokoknya udah sama-sama 3. Seperti contoh tadi, maksud Bapak seperti rumus yang pertama tadi, jika ada A pangkat M dikali dengan A pangkat N, maka hasilnya menjadi A pangkat M ditambah N. Oke, kita terapkan di sini. 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 5, maka hasilnya 3 pangkatnya yang dijumlah. 3 ditambah 5, 3 ditambah 5. Maka menjadi 3 pangkat 8. Next, yang kedua contohnya. 3 pangkat 7 per 3 pangkat 2. Masih ingat yang tadi? Jika ada per atau pecahan, bilangan pokok udah sama, tinggal pangkatnya yang dikurangi. 7 dikurang 2. Hasilnya menjadi 3 pangkat 5. Contoh yang ketiga. Ada bilangan pangkat dipangkatkan. 5 pangkat 2 dipangkatkan 6. Maka pangkatnya tinggal dikalikan. Menjadi 5 pangkat 12. Next. Yang keempat. Jika ada perkalian, kita pangkatkan. 4 kali 3 dipangkat 6. Maka masing-masing bilangan ini kita pangkatkan. 4 pangkat 6, 3 pangkat 6. Berikutnya, contoh yang kelima. Jika ada pecahan dipangkatkan, maka pembilangnya kita pangkatkan 5. Begitu juga penyebutnya kita pangkatkan 5. Bisa dimengerti anak-anak? Sekian dari Bapak. Bila berkenan, kalian bisa like atau subscribe biar mendapat video-video Bapak selanjutnya yang bermutu dan lebih baik dan lebih baik. Kurang lebih Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah, sini.